Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak Ajeng sama Kak Paki. Sore, oke. Maaf ya Kak, mungkin jadwalnya agak mundur. Tadi harusnya kan 3:30 ya, tapi karena nunggu teman-teman jadi mungkin agak munduran. Oke, nggak apa-apa, kita mulai aja ya Kak kelasnya, biar teman-teman yang lain nanti mungkin bisa menyusul atau menonton recordnya gitu ya. Nah, oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak Ajeng, Kak Paki. Terima kasih sudah mau mengikuti hari keempat pelatihan kita. Nah, untuk hari ini sebenarnya kita mau bahas SEO of Pack. Tapi sebelumnya, oh ya, saya mau jawab pertanyaan Kak Faki dulu nih. Ya, jadi maaf ya, karena kemarin itu sebenarnya webnya Upskill itu agak sedikit, mungkin tepatnya course saya gitu ya. Saya nggak tahu apa akun saya atau gimana. Tapi kemarin tuh course kita itu sempat hilang. Jadi saya kemarin dapat WA dari teman-teman kalau course kita hilang, terus tadi saya benerin lagi. Nah, maka mungkin masih ada sedikit error gitu ya, Kak. Makanya kenapa rekordannya belum muncul. Tadi sebenarnya udah saya upload sih, Kak, recordnya. Tapi kemungkinan masih proses ya. Nanti coba saya lihat lagi. Maaf ya, Kak, kalau misalkan harus bolak-balik ngumpulin tugas gitu ya. Nggak apa-apa deh. Oke, jadi kalau gitu kita langsung masuk aja ya Kak ke pembahasan hari ini. Jadi hari ini kita bakalan bahas SEO of Page atau of Page SEO. Nah, pembahasan sore kali ini, ya sebelum kita masuk ke pembahasan, lebih dulu kita harus tahu gitu ya, apa sih SEO of Page itu. Nah, jadi kalau kemarin kita bicara on page atau bicara tentang teknik-teknik yang dilakukan untuk mengoptimasi suatu artikel kita atau web kita, pada halaman, nah ini maka yang off-page itu teknik optimasi yang dilakukan di luar situs atau di luar dari web kita atau halaman artikel kita. Supaya apa? Tujuannya tetap sama, yaitu supaya mesin pencari atau Google itu lebih mudah untuk mendeteksi artikel kita. Tapi cara-caranya nggak lagi di dalam artikel kayak kemarin yang RankMath itu kan ada toolsnya itu kan langsung bawaan dari artikelnya. Nah, ini kita optimasinya kita lakukan di luar. Oke, nah hari ini kita bakalan bahas 3 topik. Yang pertama yaitu tentang membangun backlink, yang kedua untuk meningkatkan pencarian website, dan yang ketiga untuk mengimprove it gitu ya. Jadi sebenarnya cuma 3 teknik ini ya secara garis besar, tapi langkah-langkahnya bakal kita breakdown lagi. Oke, yang pertama yaitu kita ada membangun backlink gitu ya, atau mungkin tautan kembali. Jadi kalau kita mau website kita itu misalkan dikenal banyak orang, maka sebisa mungkin kita harus mendapatkan backlink atau tautan kembali. Nah, tautan kembali ini bisa kita dapatkan dengan misalkan kita itu menjadikan website kita sebagai sumber data. Sumber data yang seperti apa? Sumber data yang kalau bisa itu selengkap mungkin gitu. Jadi kalau misalkan kita sudah menulis artikel, jangan sampai info yang kita sajikan itu setengah-setengah gitu ya. Kalau bisa harus lengkap mulai dari awal sampai akhir itu runtut dan penjelasannya juga akurat gitu. Nggak cuma sekedar opini kita aja. Lalu yang kedua itu kita menggunakan long tail keyword. Nah, jadi di sini itu kemarin saya sempat riset bahwa ternyata long tail keyword atau mungkin keyword yang lebih spesifik itu ternyata lebih mudah untuk mendapatkan backlink karena ya itu tadi berkat kespesifikan itu. Jadi website lain yang mencari artikel kita atau mungkin orang lain mencari artikel kita itu akan lebih mudah untuk menemukannya karena ya artikel kita sudah menggunakan keyword yang spesifik. Nah, cara lain yaitu bisa dengan kita melakukan quest blocking atau mungkin kita menjadi penulis tamu gitu ya. Jadi bahasanya kita itu menjadi penulis tapi bukan di website kita atau di website brand yang mungkin sedang kita kerjakan, tapi di website lain gitu ya. Nah, biasanya ini melalui kerjasama atau mungkin kita
bisa juga nih menulis di website-website seperti di bawah ini ya. Ini ada saya tampilkan linknya, contohnya itu ada kayak Indosiana, terus ada Hypeway juga, ada Kumparan, atau mungkin kita langsung berkolaborasi, seperti kolaborasi Upskill dan Ayo Belajar ini. Nah, nggak menutup kemungkinan bahwa mungkin content writer yang bekerja di Upskill bisa menulis di Ayo Belajar, atau mungkin sebaliknya. Nah, kolaborasi seperti itu, maka bisa untuk menautkan link satu sama lain. Jadi misalkan Ayo Belajar menyebutkan web Upskill dan Upskill menyebutkan web Ayo Belajar, seperti itu. Nah, untuk link ini saya akan coba buka ya, biar kita langsung tahu. Ini tuh sebenarnya website-website yang memperbolehkan kita untuk menulis di sini. Jadi nggak perlu harus langsung kita jadi content writer-nya, tapi memang kita itu boleh gitu teman-teman untuk menulis di sini. Mungkin dengan persyaratan tertentu ya. Nah, sebenarnya saya belum pernah coba langsung sih untuk yang Indosiana ini sendiri. Akan tetapi di sini itu banyak teman-teman tulisan-tulisan yang ibaratnya itu penulis lepas. Jadi mereka bukan penulis-penulis tertentu yang asli dari Indosiana ini sendiri. Nah, di sini kita bisa langsung mulai menulis. Nah, tujuannya di sini apa sih? Kalau kita bikin akun dulu ya, seperti biasa. Nah, tujuannya untuk kita menulis di sini ini supaya web kita itu bisa memperkenalkan artikel atau mungkin tulisan kita atau siapa sih kita itu dengan kita menulis di sini. Ibarat kata misalkan kita ambil contoh ini aja ya, paradigma baru pembelajar di daerah terpencil. Nah, mungkin seorang yang menulis ini, beliau adalah guru atau beliau itu memperkenalkan mungkin website pendidikannya atau apa. Nah, itu kita sebenarnya itu boleh untuk misalkan nih ya, saya kan content writer di Upskill. Nah, misalkan saya menulis di sini tentang remote worker gitu ya. Nah, sebisa mungkin kita coba untuk mention Upskill atau mungkin kita mention brand yang memang sedang kita promosikan seperti itu. Tapi kita harus tetap patuh sama aturan ini ya, indosiana.id. Apakah memang boleh untuk mencantumkan link secara langsung ataukah tidak? Karena memang beberapa website-website penulis lepas seperti ini itu kadang ada yang tidak boleh untuk menyantumkan linknya itu secara terang-terangan. Jadi memang harus kita teliti dulu apa yang boleh dan tidak, baru kemudian kita bisa nulis di sini. Tapi setidaknya dari kita nulis di sini aja teman-teman, kita itu udah dapet mungkin yang pertama kita bisa latihan nulis ya. Kita bisa latihan nulis, lalu kalau kita hubungkan dengan backlink tadi, kita bisa masukkan link artikel atau website kita yang lain, dan mungkin secara tidak langsung orang itu akan tahu gitu nama kita gitu. Kak, tapi kalau namanya sama, ya nggak apa-apa teman-teman sebenarnya. Karena gimana ya, yang namanya nama itu kan memang banyak yang sama ya, tapi kan untuk tulisannya sendiri, kekhasan bahasanya kita itu mungkin akan membuat pembaca itu ingat gitu dengan kita. Nah, seperti itu. Bisa di Kompasiana atau mungkin kalau di Hypeway itu sebenarnya cuma lewat gambar gitu ya teman-teman. Jadi ini misalkan gambar kita yang kita upload ke sana. Nah, seperti yang sudah saya jelasin kemarin bahwa dari gambar itu kan ada alt text-nya gitu ya. Nah, dari situ biasanya menghubungkan backlink-nya atau mungkin di kumparan. Kumparan ini juga hampir sama seperti Indonesiana ini tadi. Nah, saran saya sebelum teman-teman menulis di website-website seperti ini, yang kalau misalkan ini kan gratis ya teman-teman, teman-teman coba riset dulu apa sih tema yang biasa website mereka itu pakai, dan usahakan tulisan yang teman-teman upload di sini itu memang sesuai gitu dengan tema-tema yang biasa mereka pakai gitu. Karena website-website seperti ini kadang nggak semua itu temanya umum gitu. Kadang mereka mengkhususkan beberapa tema tertentu. Nah, kalau misalkan kita menulis di luar dari tema, maka biasanya tulisan kita nggak akan masuk ke halaman awal gitu ya. Seperti itu. Oke, nah sekarang kita lanjut ke broken link building. Nah, sebenarnya ini bisa kita sebut dengan link yang sudah rusak gitu ya. Nah, ini strateginya itu kita untuk mendapatkan backlink, tapi dengan memanfaatkan link yang sudah rusak yang ada pada website lain, lalu menggantinya dengan website dari milik kita. Misalkan nih ya, ada website A gitu ya, atau katakanlah website Upskill gitu ya.
yang menyebutkan, misalkan menuliskan, memasukkan external links berupa, kita ambil contoh seperti Kompasiana gitu ya kemarin, Upskill mention Kompasiana. Nah, ternyata di Kompasiana ini postingan yang dimention oleh Upskill atau web Kompasiana sendiri mungkin sudah berganti domain atau link artikelnya itu berubah. Nah, biasanya kalau misalkan linknya berubah, dihapus, atau mungkin domainnya itu diganti, maka kemungkinan yang ada di web upskill ini linknya tidak akan bisa dibuka. Nah, itu kesempatan kita nih untuk menawarkan misalkan website kita dengan tema yang serupa dengan Kompasiana ini tadi ya, misalkan di web upskill gitu. Jadi kita mengatakan pada web upskill, misalkan nih ya contohnya kita memberitahu bahwa linknya yang ada di Kompasiana itu ternyata sudah rusak dan kita punya konten yang serupa. Apakah upskill mau menggantinya seperti itu? Nah, kalau misalkan teman-teman bingung, nah memang kenapa sih Kak kalau misalkan nggak diganti gitu? Nah, upskill-nya sendiri pasti akan sedikit mempertimbangkan link dari website kita. Karena apa? Karena link yang sudah rusak seperti ini itu akan berpengaruh terhadap web si pemention ini tadi ya. Jadi ibaratnya kalau misalkan si pemention ini nggak tahu, ya mereka juga pasti akan lebih suka kalau misalkan ada yang memberitahu mereka bahwa oh ternyata link di artikel yang mereka mention itu sudah tidak bisa dibuka, jadi bisa diganti dengan website yang lain. Kalau misalkan kalau dihapus aja gimana? Ya kalau dihapus kan berarti artinya mereka mengurangi konten gitu. Bahwa yang semula mungkin mereka melampirkan definisi dari sini. Nah, maka mereka harus menghapus itu juga kan. Nah, itu kan butuh koreksi yang terlalu banyak. Jadi biasanya website-website seperti ini daripada mereka harus menghapus dan mengganti ulang, mereka akan lebih memilih website lain yang biasanya menawarkan konten serupa gitu. Nah, jadi tapi biasanya ini agak ribet teman-teman. Karena kenapa? Karena kita harus ngecek dulu gitu. Apakah website yang mau kita ganti linknya itu benar-benar punya broken link atau enggak gitu. Nah, caranya untuk mengecek itu sebenarnya nggak harus kita satu-satu banget gitu teman-teman, cari satu-satu terus kita buka link yang ada di website itu, nggak juga. Kita bisa pakai link-link seperti ini ya, tools seperti ini saya coba pakai Ahrefs, bisa juga pakai Abersuggest atau Semrush, tapi biasanya di Abersuggest sama Semrush ini fiturnya terbatas karena untuk yang free itu sedikit terbatas dan biasanya harus berbayar. Tapi ketika kemarin saya coba di Ahrefs itu bisa teman-teman. Nah, coba kita buka dulu ya Ahrefs-nya. Oke. Nah, ini kan kita masukkan link dari website yang misalkan mau kita cek gitu ya. Dalam kita di sini coba untuk masukkan jangan upskill, web yang umum, apa ya kira-kira. Kita coba Kompasiana gitu ya. Kompasiana.com. Nah, kita cek backlink-nya. Nah, ini biasanya loading-nya tergantung ya, teman-teman. Kadang lama, kadang sebentar, karena biasanya tergantung dari domain yang kita masukkan. Kalau misalkan domainnya ini, saya ambil link berita aja ya, biasanya kan kalau Kompasiana itu kan banyak gitu ya. Nah, semakin banyak pengunjungnya, maka loading-nya biasanya akan semakin lama, karena mereka harus mendetek satu persatu dulu, apakah ada link yang rusak atau tidak, seperti itu teman-teman. Jadi langkah awalnya sebelum teman-teman masuk ke sini, teman-teman harus tahu dulu mana nih kira-kira website yang ingin teman-teman ganti linknya. Kak, kalau nggak ada ya, kalau nggak ada berarti kita bisa coba untuk opsi lain gitu ya. Barangkali untuk yang blog quest itu tadi, kita menulis sebagai penulis tamu di situ, atau mungkin kita meminta kolaborasi langsung, seperti itu. Nah, ini sebenarnya agak sedikit lama. Nah, ini di sini kita bisa lihat ya bahwa Kompasiana itu punya backlink yang cukup banyak gitu ya, sekitar 16 juta backlink. Nah, di sini teman-teman, biasanya kalau
ada benar-benar broken link, itu di bagian sini yang anchor and backlink itu ada tulisan 404 gitu ya, warna merah gitu, kotak kecil warna merah. Nah, ini kita bisa scroll gitu. Kalau nggak ada, berarti ini kebetulan lagi nggak ada, teman-teman. Nah, kita bisa scroll terus sampai kita menjumpai misalkan ada yang 404. Kalau ini kan bukan ya. Pokoknya lainnya itu bukan berarti. Nah, sebenarnya memang kan tadi saya bilang bahwa cara ini sebenarnya sedikit kurang efektif. Karena apa? Karena ya yang tadi, setiap website itu mereka sebisa mungkin pasti menghindari adanya broken link. Jadi memang agak susah mencari website yang benar-benar ada broken link-nya, tapi nggak apa-apa. Ini kan sekedar saya menunjukkan ya, teman-teman, barangkali besok teman-teman ketemu, nah bisa nih. Kalau ada misal tanda yang seperti ini ya, ini kan ada yang bertanda merah, nah maka berarti artikel di salah satu link artikel yang ada di website ini itu sudah rusak, dan teman-teman bisa untuk memberitahu pemilik website tersebut bahwa mereka punya broken link dan teman-teman mau menggantinya dengan konten yang sudah teman-teman buat, seperti itu ya. Nah, jadi kayak gini contohnya. Oke, kita next dulu ya. Nah, cara yang kedua itu yaitu dengan meningkatkan pencarian website. Nah, pencarian yang kita tingkatkan di sini sekali lagi yaitu pencarian organik gitu ya, teman-teman. Karena kalau kita bilang untuk pencarian robot, maka biasanya pencarian robot itu, atau kalau kita menggunakan tools-tools yang berfungsi untuk meningkatkan traffic secara langsung gitu ya, itu sedikit berbahaya, teman-teman. Kalau misalkan kita pakainya yang asal gratis gitu ya, biasanya itu agak berbahaya karena biasanya bisa membuat loading page atau yang lainnya itu lambat, teman-teman. Jadi kita pakai yang traffic organik saja. Nah, untuk mendapatkan pencarian secara organik, maka kita harus memastikan dulu nih kredibilitas dari konten yang sudah kita buat. Nah, caranya itu supaya gimana? Nah, caranya kita bisa nih teman-teman dengan meyakinkan pembaca bahwa artikel yang kita buat itu sudah berkualitas. Dengan apa? Dengan misalkan kita menambahkan hasil penelitian atau mungkin sumber gitu ya. Sumbernya itu harus jelas banget, teman-teman. Jadi nggak cuma sekedar opini kita, tapi kita juga memasukkan pendapat-pendapat atau misalkan ya pengertian dari website-website yang sudah besar gitu ya, teman-teman. Tapi sekali lagi jangan lupa untuk tidak mencantumkan web kompetitor gitu ya. Jadi jangan yang kita cantumin itu web sesama kompetitor kita, tetapi web lain gitu ya, yang sebenarnya tidak terlalu ada pengaruhnya gitu ya dengan persaingan dari web kita. Nah, atau bisa saat kita menulis ya, seperti yang saya bilang kemarin, kalau penulis itu kan ada identitasnya ya. Nah, itu sebisa mungkin kita harus melengkapi nih identitas kita. Apa nggak boleh Kak kita jadi content writer pakai nama samaran? It's okay teman-teman, nggak apa-apa. Nggak ada aturan pasti bahwa content writer itu harus memakai nama asli gitu ya. Bahkan salah satu teman saya tuh biasanya dia itu pakai nama samaran gitu. Jadi nama dia gonta-ganti di setiap artikel gitu ya, sesuai dengan topik biasanya. Kalau dia alasannya menyesuaikan topik gitu. Sebenarnya ada banyak alasan sih kenapa kok para penulis itu kadang menyembunyikan nama mereka. Mungkin mereka kurang nyaman, mungkin mereka ingin privasi, atau mereka mungkin tidak ingin terlalu yang seperti apa gitu ya. Tapi saran saya pribadi, kalau saya menganjurkan itu lebih baik kita mencantumkan identitas kita secara jelas dan keahlian kita itu di bidang apa. Kalau misalkan ya, ini kan saya ambil contoh di webnya Halo Sehat. Nah, di Halo Sehat ini kan berarti topiknya tentang kesehatan. Maka sebisa mungkin artikelnya itu ditulis oleh dokter. Nah, kalau misalkan artikelnya ditulis oleh dokter, pasti kita akan lebih percaya gitu ya, karena oh yang menulis ternyata dokter nih. Beda cerita kalau yang menulis hanya content writer biasa. Nah, pasti kalau cuma content writer biasa, kita langsung ini bener nggak ya, soalnya kan dia nggak berpengalaman gitu dalam bidangnya. Nah, seperti itu teman-teman. Tapi kalau misalkan Kak, saya itu ahlinya di kedokteran, tapi saya kebetulan nulisnya di misalkan makanan gitu. Nah, gimana? Sebenarnya kan masih ada korelasi ya, tapi kalau memang benar-benar nggak ada korelasi, teman-teman bisa nih buat untuk sekedar mencantumkan identitas sebagai misalkan content writer di mana gitu. Nah, kata-kata sejenis content writer aja itu udah berpengaruh banget, teman-teman. Berpengaruh karena
oh ternyata teman-teman ini sudah punya pengalaman menulis gitu ya, sudah punya pengalaman untuk misalkan menyajikan tulisan yang memang itu bisa dipercayai oleh pembaca. Nah, seperti itu. Jadi nggak usah bingung kalau misalkan teman-teman belum punya titel atau bidang yang benar-benar mumpuni, teman-teman bisa langsung tulis aja content writer gitu. Atau misalkan saya Nurul Fadila, content writer di Upskill gitu aja, nggak apa-apa teman-teman. Itu salah satu tipsnya ya. Nah, ini nih yang tadi sempat saya bahas bahwa kita itu sebisa mungkin jangan untuk menggunakan auto visitor gitu ya, atau kalau sebutannya di dunia perblogeran itu biasanya namanya jingling gitu ya. Jadi auto visitor ini apa sih? Ini tuh semacam tools gitu ya teman-teman, tools yang berfungsi untuk meningkatkan traffic dari web, tapi trafficnya itu secara drastis gitu. Jadi kalau umumnya website kita cuma biasanya 10 pengunjung per hari, nah ini tiba-tiba langsung melonjak jadi 100 atau 200. Nah, tapi hanya pada saat momen itu saja gitu. Jadi meningkatnya itu nggak continue gitu teman-teman, hanya pada satu momen tertentu atau satu waktu tertentu. Nah, itu maka ciri-ciri dari penggunaan auto visitor, baik kita pengguna ataupun web kita diretas gitu ya, atau orang lain gitu. Nah, kenapa kok kita nggak boleh jadi pengguna? Kalau kita diretas itu kan beda cerita ya teman-teman. Tapi kenapa kita nggak boleh jadi penggunanya? Supaya apa? Karena sebenarnya tools-tools semacam itu secara nggak langsung itu sudah terdeteksi spam oleh Google gitu. Jadi yang lebih bahayanya nanti website kita bisa di-banned oleh Google. Jadi sebisa mungkin hindari penggunaan tools-tools seperti itu dan kita bisa mempraktikkan SEO yang sudah kita pelajari kemarin supaya website kita itu tetap terpush tapi tanpa harus menggunakan jiggling seperti ini ya teman-teman. Nah, Kak, kalau misalkan yang kita diretas itu gimana? Nah, sebenarnya ini tuh bagiannya web developer ya sebenarnya. Kalau mau di bagian-bagiankan, maka ini akan lebih tepat untuk bagian web developer karena kita content writer itu biasanya hanya bertugas untuk menulis dan menyajikan konten. Nah, perkara untuk traffic apa biasanya itu akan diamati oleh misalkan bisnis developernya atau mungkin untuk yang bagian tools-tools seperti ini retasan. Nah, maka itu tugasnya web developer. Nah, tapi teman-teman bisa kok misalkan cari gitu ya di Google cara untuk menghindari misalkan ini untuk blog pribadi gitu ya. Kalau untuk pribadi kan masih domainnya masih blogger gitu atau WordPress. Nah, teman-teman bisa nih cara untuk menghindari jiggling gimana. Nah, biasanya kita cuma menerapin aja gitu teman-teman. Nah, misalkan ini contohnya gitu. Ini kalau untuk di blogger gitu ya, kita buka settingan di robot.txt lalu kita tinggal copy gitu aja. Nah, biasanya artikel-artikel seperti ini itu banyak banget karena memang udah sangat umum gitu ya tentang jiggling ini. Tapi apakah perlu Kak kita langsung memasang gitu ya? Sebenarnya kalau menurut saya nggak terlalu perlu teman-teman. Karena apa? Karena ya itu tadi sebenarnya artikel kita kalau misalkan web kita itu masih pemula, maka kemungkinan untuk diretas itu sedikit tidak terlalu beresiko seperti website-website yang sudah ibaratnya sudah ternama gitu ya. Nah, jadi kita nggak perlu nih terlalu fokus dengan aduh nanti konten saya diretas orang atau gimana. Nah, kita cukup fokus dalam penulisan artikel saja ya, teman-teman. Ini hanya untuk ilmu tambahan gitu ya, barangkali suatu saat teman-teman ada yang menawarkan gitu, ada temennya yang bilang, oh pakai ini aja, ini cepet buat SEO apa. Nah, kalau misalkan itu, apalagi yang free ya biasanya, itu lebih berbahaya. Nah, oke. Jadi untuk yang ketiga yaitu dengan mengimprove it. Nah, it ini bukan makan ya, teman-teman. Kalau bahasa Indonesianya itu kan makan gitu ya. Tapi di sini ada 3 aspek yaitu expertise, authority, sama trust. Nah, sebisa mungkin itu kita bisa dapatkan ketiga aspek ini supaya nanti web kita itu benar-benar terpercaya gitu ya. Nah, sebenarnya 3 ini itu bukan suatu peringkat gitu ya teman-teman. Jadi ini tuh bukan peringkat, ini hanya kriteria gitu. Jadi kriteria website yang bagus itu seperti apa sih Kak gitu. Nah, biasanya itu teman-teman suka menyebutnya dengan 3 ini gitu ya, expertise, authority, business dan trustworthiness gitu.
Nah, untuk di expertise ini sendiri, maka cukup memastikan dengan artikel yang kita tulis, sekali lagi diulang-ulang hal yang sama ya, itu kita tulis dengan data yang terpercaya. Nah, ini nih teman-teman pentingnya. Kenapa sih harus pakai data terpercaya? Supaya pembaca itu ya benar-benar yakin gitu bahwa tulisan kita nggak sekedar opini, tulisan kita nggak sekedar hoax gitu ya, atau bahkan hoax jangan sampai ya teman-teman, atau memberikan informasi yang salah seperti itu. Maka harus ada datanya, harus ada sumbernya. Jangan lupa mencantumkan sumber. Lalu yang kedua yaitu ada autoritativeness atau artikel kita itu bisa, tapi ini sebenarnya nggak untuk semua artikel. Untuk yang poin kedua ini, yaitu harus didukung testimoni, misalkan testimoni atau studi kasus langsung yang relevan. Nah, untuk studi kasus ini biasanya hanya misalkan kita pernah menemui ya di pembukaan ada penelitian berdasarkan penelitian dari bla bla bla. Nah, itu sebenarnya kalimat seperti itu sudah bisa menunjukkan authority-nya gitu ya atau kepercayaannya gitu ya. Nah, kalau untuk testimoni Kak sebenarnya nggak wajib untuk semua artikel ada testimoninya, tetapi kalau misalkan artikel kita itu membahas tentang penjualan sebuah produk atau apa, nah biasanya pembaca akan lebih percaya dan lebih tertarik dengan produk yang sudah ada testimoninya, benar kan teman-teman? Meskipun kita ibaratnya yang baca juga nggak tahu gitu ya, apakah testimoni yang diberikan itu memang benar-benar asli atau enggak, tapi kan sekedar ada testimoni atau sekedar ada kata-kata yang menyatakan bahwa oh ternyata barang ini tuh worth it loh buat dibeli. Nah, itu kita bisa langsung percaya. Nah, seperti itu pentingnya untuk mencantumkan testimoni dan juga studi kasus ini tadi. Sebenarnya hampir mirip gitu sih, teman-teman. Dan juga untuk membangun kepercayaan gitu. Nah, membangun kepercayaan pengguna ini sebenarnya caranya nggak terlalu susah gitu ya, hanya dengan keamanan situs. Maksudnya keamanan situs gimana? Terkadang nih ya teman-teman, para pembaca itu nggak terlalu suka web yang terlalu banyak iklan. Betul nggak nih teman-teman? Nah, biasanya kan kalau web itu terlalu banyak iklan, itu loadingnya juga lama, terus tampilannya juga nggak terlalu enak, maka kita, ini juga saran ya, barangkali teman-teman mau memulai blogger, boleh pasang iklan, tapi jangan terlalu banyak gitu ya ibaratnya. Karena ketika kita memasang iklan terlalu banyak, dan mungkin apalagi, apa ya, terlalu, oke, jadi kalau kita pasang iklannya terlalu banyak, maka akan berpengaruh pada loading page itu tadi juga, dan juga tampilannya nggak terlalu enak dilihat. Nah, jangan juga mencantumkan, atau mungkin, tapi ini saya yakin sih, semua content writer nggak akan melakukan ini, bahwa kadang kan kita mencoba untuk membuka website, tapi kita malah diarahkan ke website lain, yang itu sebenarnya isinya nggak baik gitu ya teman-teman. Nah, tapi saya yakin banget bahwa di sini para content writer itu nggak akan melakukan seperti itu. Jadi sebenarnya untuk bagian keamanan situs ini itu sekali lagi kita juga tetap bekerja sama dengan web developer yang biasanya itu bertugas untuk melindungi situs kita biar nggak mudah diretas, biar nggak mudah dijikling orang lain gitu ya. Oke. Nah, sebenarnya caranya untuk mengimprove atau meningkatkan yang kriteria itu tadi, itu bisa dengan kita mendapatkan review yang positif. Nah, review yang positif ini bisa dari dua sumber. Yang pertama yaitu ada dari website lain. Nah, dari website lain ini seperti yang sudah kita jelaskan tadi, yaitu dengan kita mendapatkan tautan balik gitu. Atau gimana sih caranya supaya website lain itu bisa untuk menotis artikel kita gitu ya, atau mungkin mengajak kita berkolaborasi. Nah, ini nggak harus selalu mereka yang lakukan, atau kita sebagai content writer sendiri sebenarnya bisa untuk menawarkan kolaborasi atau untuk membagikan link itu secara langsung gitu ya. Jadi tanpa harus menunggu mereka yang mention, karena kalau kita menunggu orang lain yang mention untuk artikel atau web kita, biasanya sekali lagi maka web kita atau artikel kita itu harus sudah ibaratnya sudah ternama gitu ya teman-teman. Nah, kalau masih awal-awal kan biasanya saling apa ya, ibaratnya itu nggak terlalu terindeks gitu. Nah, caranya kita bisa juga nih, misalkan ada teman kita gitu ya, kita sesama teman penulis, kita saling mention atau saling apa, nah itu boleh banget teman-teman. Jadi take and give gitu ya.
Lalu bisa juga dari user. Nah, user ini maksudnya yaitu pembaca, yaitu dengan kita meminta komen atau share. Nah, jadi saat kita mempromosikan artikel kita itu jangan lupa untuk meminta mereka memberikan komen gitu, atau menyuruh mereka untuk share lagi artikel tersebut. Supaya apa? Supaya makin luas jangkauannya. Jadi jangan dikira kayak ya udah aku udah selesai nulis, sudah biarkan Google-nya, yang penting kan readmate-nya kemarin sudah bagus, terus aku juga udah nerapin teknik-teknik SEO-nya, penulisannya juga udah bagus, lalu stop gitu aja. Enggak, teman-teman. Jadi kita masih tetap butuh untuk berpromosi, kita tetap butuh untuk menerapkan SEO effect ini ya ibaratnya. Nah, jadi seperti itu dari website dan dari user, sebisa mungkin kita jangkau dari banyak jalan. Nah, seperti ini ya. Jadi jangan cuma diem setelah nulis, tapi harus berpromosi, harus beriklan. Nah, bisa juga di sosial media. Seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, kan di Rankmed itu kan ada yang pengaturannya untuk sosial media gitu ya. Nah, itu bisa teman-teman dari situ kita langsung share ke Instagram, ke Facebook, ke Twitter, ke WhatsApp gitu ya, sebanyak-banyaknya, artikel kita sebanyak-banyaknya. Jangan cuma disimpan buat kita sendiri gitu, atau bisa langsung share ke teman, atau cara paling baik mungkin kalau misalkan Kak saya nggak mau orang-orang tahu tulisan saya atau seperti apa. Nah, kita bisa bergabung di grup gitu. Grup yang memang benar-benar itu isinya para content writer atau para penulis yang memang punya niche yang sama dengan web atau blog yang sedang teman-teman tulis. Nah, jadi biasanya kalau kita gabung blog seperti itu ya, karena saya juga pernah bergabung di grup seperti itu promosinya lebih mudah, teman-teman. Karena kita kan saling, apa ya, ibaratnya itu tadi ya, take and give gitu. Kita lihat artikel mereka, kita baca artikel mereka, kita komen, maka mereka pun kebanyakan dengan senang hati akan melakukan hal yang sama kepada kita. Intinya jalin pertemanan gitu ya dengan sesama penulis, itu penting banget gitu. Jadi nggak cuma kita berdiri sendiri, tapi sebisa mungkin kita juga harus punya circle gitu ya. Atau mungkin kita melakukan poin yang terakhir ini, yaitu paid AdSense gitu ya, atau mungkin promosi yang berbayar. Nah, tapi untuk paid AdSense ini sendiri sebenarnya nggak terlalu, apa ya, ibaratnya membantu gitu, bukan nggak terlalu membantu, tapi biasanya kita yang banyak pertimbangan, apakah saya harus menggunakan ini atau enggak. Nah, kalau misalkan kita hanya menjadi content writer di web orang lain, maka sebenarnya nggak terlalu penting, karena biasanya website itu sendiri gitu ya, itu sudah melakukan paid AdSense atau melakukan strategi yang lain. Jadi memang kalau kita memang sudah menjadi content writer, memang tugas kita hanya berfokus pada penulisan konten tersebut gitu. Untuk masalah promosi dan lain-lain biasanya sudah ada bagian misalkan digital marketing dan lain-lain kalau kita jadi content writer. Nah, ini hanya sekedar ilmu ya, barangkali teman-teman juga mau memulai untuk mengembangkan blog sendiri, karena ilmunya juga nggak jauh beda sih, seperti itu teman-teman. Jadi memang SEO of page ini bukan seperti nggak terlalu ada hubungannya dengan pengeditan konten gitu ya. Ini kan sudah di luar situs. Jadi ibaratnya artikel kita itu memang benar-benar udah selesai semua. Nah, kita tinggal cari gimana sih caranya supaya artikel ini bisa dilihat oleh orang lain. Seperti itu teman-teman, perbedaan dari on page dan off page. Nah, oke, seperti itu teman-teman hari ini pembahasannya. Nah, oke. Jadi memang pembahasan untuk off-page ini sedikit singkat, karena ya memang sekali lagi nggak semua aspek dalam off-page ini harus kita lakukan. Kita tetap pilah-pilah mana yang perlu, mana yang tidak, gitu ya teman-teman, dan mana yang cocok gitu buat teman-teman. Nah, oke. Sekian mungkin materi yang bisa saya sampaikan. Nah, mungkin barangkali dari teman-teman nih mau ada yang ditanyakan. Nggak harus tentang off-page ini ya, karena kan kita udah dari hari 1 sampai hari ke-4, barangkali kita mau review lagi nih, atau ada bagian dari materi-materi kemarin yang teman-teman belum paham gitu. Boleh banget ditanyakan. Oke, Kak Fakih nih ada tanya, kamu tanya website, domain, hosting itu apa dan nanti bagaimana sistemnya? Soalnya aku ada rencana buat bisnis bareng temen dengan promosi lewat website. Nah, sebenarnya untuk
website sendiri nih, Kak, ya untuk website itu kan tempatnya gitu ya. Nah, biasanya yang paling umum itu kan ada kalau Kak Faki tahu semacam Blogger, semacam Blogspot gitu ya, semacam Blogspot atau WordPress gitu ya. Nah, seperti itu websitenya gitu, tempatnya. Nah, Kak Faki ini bisa memilih gitu, di mana sih mau pakai yang paling terkenal sih biasanya dua itu ya, antara Blogspot sama WordPress gitu. Lalu untuk domain, domain itu nama dari blog atau blogspot, blog atau WordPress kita itu tadi ya. Sebentar, saya tunjukkan Kak. Oke, sebentar ya teman-teman. Nah, seperti ini nih Kak, kalau domain itu, misalkan ini contohnya tadi Ahrefs gitu ya, nah maka domainnya ini Ahrefs pakai .com. Nah, domain itu ada banyak, misalkan ada .id, ada .net, ada .com seperti ini ya, dan lain-lainnya. Nah, biasanya untuk pembelian domain ini ada juga Kak tempatnya khusus gitu. Kita bisa langsung kok search di sini pembelian domain gitu, atau domain berbayar. Nah, Kak, kalau domain gratis gimana? Nah, kalau domain gratis ya seperti yang tadi, misalkan di Blogspot itu kan sudah langsung ada gitu ya. Tapi untuk domain yang gratis seperti blogspot.com atau wordpress.com itu kan biasanya lebih panjang ya, Kak. Jadi kalau menurut saya kalau memang mau langsung untuk domain yang berbayar, maka boleh langsung untuk cari gitu ya, apa domain apa yang sesuai. Tapi saran saya untuk domain ini sendiri akan lebih baik jika yang pertama mungkin sesuai nice gitu ya Kak, kalau mau lebih improvement gitu ya. Karena kalau misalkan nih ya kita tentang teknologi gitu. Nah, saya pernah dengar ada domain yang namanya Mang Tekno gitu. Nah, kan Mang Tekno, teknologi kan sedikit agak sama gitu ya. Nah, dengan kesamaan-kesamaan seperti itu, maka biasanya domain kita itu akan lebih terlihat gitu. Nah, juga untuk domain ini sendiri jangan panjang-panjang gitu. Nah, biasanya kita kan memang membeli domain supaya bisa lebih singkat gitu ya, Kak. Jadi lebih mudah dihafal. Jadi jangan terlalu panjang untuk domain. Lalu untuk sebentar saya lupa tadi apa yang satunya. Oke, hosting. Kalau untuk hosting sendiri, sebenarnya kalau masalah website, domain hosting itu sekali lagi saya tegaskan ya Kak, bahwa ini mungkin lebih cocok ditanyakan untuk di bagian web developer-nya gitu ya. Karena kan di sini saya juga basicnya content writing dan saya nggak terlalu tahu nih Kak tentang hosting-hostingan seperti itu. Nah, biasanya kalau kita kerja sama seorang web developer, biasanya mereka itu sudah menawarkan paket langsung gitu ya, yang mulai dari hostingnya, mulai dari pasang plugin-pluginnya, barangkali Kak Faki ini mau sekalian pasang plugin buat SEO-nya dan lain-lain. Nah, mereka itu bisa menjelaskan hal itu lebih lengkap mungkin ya, Kak. Seperti itu sih, Kak, kalau saran saya. Jadi mungkin Kak Faki berkonsultasi pada mungkin seorang web developer seperti itu, Kak Faki. Oke, baik. Gimana Kak Faki? Ada tanggapan? Gitu ya Kak, soalnya sering dengar tapi nggak tahu apa masih ada hubungannya dengan SEO gitu. Iya ada Kak memang, karena kan semacam RankMath kemarin, RankMath itu kan kayak tools-nya gitu ya Kak. Nah itu pemasangannya itu memang dilakukan oleh bagian web developer. Jadi kalau saya pribadi ditanya Kak gimana caranya masang RankMath, jujur kalau saya memang nggak tahu ya teman-teman, karena saya bukan bagian web developernya gitu. Jadi Kak Faki bisa konsultasi langsung. Dan SEO ini kan sebenarnya trik ya teman-teman. Jadi nggak setiap SEO itu harus berupa langsung alat gitu ya, tapi kadang juga trik dan alatnya gitu. Kalau alatnya kan tools-nya gitu ya, tapi untuk SEO-nya sendiri itu kan bisa berupa langkah-langkah yang sudah kita pelajari sampai hari ini tadi. Nah, itu juga masuk ke dalam SEO begitu Kak Fakri. Oke. Iya, siap Kak, sama-sama. Oke, yang lain nih selain Kak Faki. Yang lainnya boleh bertanya apa aja. Nah, Kak Ajeng nih, Kak lebih baik kita mempunyai beberapa domain dengan nice berbeda atau satu domain tapi campur. Nah, ini kembali lagi Kak Ajeng, ke tujuan Kak Ajeng dalam
pembuatan nice-nice yang berbeda itu tadi ya. Maksudnya di sini kalau misalkan Kak Ajeng sekedar menulis tanpa mungkin mempromosikan atau membuat bisnis seperti Kak Fakih tadi ya, kalau kan untuk bisnis memang satu domain akan lebih baik jika satu nice ya Kak, kalau memang untuk bisnis. Karena apa? Ya karena supaya pembaca itu nggak bingung gitu bahwa oh domain ini menjual atau mempromosikan tentang hal ini. Tapi kalau sekedar hanya untuk tulisan dan memang itu untuk pribadi gitu ya Kak, nggak punya tujuan bisnis, maka bisa nih Kak tetap satu domain dengan niche yang berbeda, tapi tetap seperti kemarin nih Kak Ajeng, kan kalau misalkan hanya keseharian, bisa nih niche-nya digabungin jadi lifestyle. Tapi kalau memang perlu untuk disendirikan, maka memang lebih baik berbeda gitu ya Kak. Jadi tergantung Kak Ajeng nih, sanggup untuk apa ya ibaratnya mengurus berapa domain gitu karena kan kita punya website juga harus diurus gitu ya Kak, nggak sekedar ditulis aja gitu sih Kak Ajeng. Nah ini maksudnya Kak Ajeng ini nice apa nih kira-kira, mungkin barangkali mau ngomong gitu Kak, nice-nya apa nih yang berbeda, Kak Ajeng punya ketertarikan di bidang apa aja nih? Halo Kak Ajeng masih di sini kan ya Kak? Oke. Iya, kalau misalkan keseharian food dan make up kan berarti cuma keseharian gitu ya, Kak. Atau mungkin cuma hanya untuk tulisan gitu ya ibaratnya. Nah, itu bisa kalau saran saya selagi Kak Ajeng belajar akan lebih baik jika tetap satu domain dulu digabungkan gitu ya, Kak. Kan nanti di meskipun satu domain kan tetap kita bisa sendirikan gitu ya, Kak. Kita tetap bisa membuat seperti bagian-bagiannya gitu ya, kayak seperti ini. Ini kan ada kayak bagian untuk seperti ini ya terpopuler, pilihan editor, topik utama nanti kan bisa ya disendirikan di sini lagi kayak food, make up gitu dan mungkin lifestyle atau yang lain gitu ya Kak travel. Nah, bisa nih sambil Kak Ajeng belajar ilmu-ilmu tentang mungkin perblogeran gitu ya. Satu domain dulu nih Kak, difokuskan dulu. Gitu sih Kak Ajeng saran dari aku. Oke, gimana nih Kak Ajeng? Iya, betul banget, Kak. Karena sering nemu web yang isinya campur, tapi tetap menarik. Iya, memang sih, Kak. Karena kan seperti yang saya bilang tadi ya, kebanyakan memang kalau para blogger yang memang mereka itu kayak istilahnya niche-nya itu lifestyle atau yang campur-campur gado-gado gitu ya Kak. Itu memang mereka itu tetap di satu domain gitu. Nama mereka sih biasanya domainnya nggak terlalu yang gimana gitu karena kan bukan berfokus pada bisnis tertentu gitu ya Kak. Tapi ya seperti itu tadi disendirikan gitu Kak ibaratnya ada eh, penyediaannya seperti ini. Jadi nggak benar-benar yang campur semua jadi satu. Pastikan tetap ada bagian-bagiannya kayak gini ya, Kak Ajeng. Oke, baik. Yang lainnya mungkin dari Kak Arif mungkin ada pertanyaan. Cek cek maksudnya. Iya, Kak. Sepertinya sudah masuk nih suaranya. Aku sebenarnya nggak ada pertanyaan sih dari kemarin. Awalnya kan aku lihatnya cuma kepo terkait SEO dan lain-lain. Jadi aku mendengarkan aja. Oh, jadi emang nggak ada pertanyaan ya, Kak ya? Nggak ada. Oke, Kak, siap. Untuk penulisannya atau mungkin pengerjaan tugasnya nih, Kak, barangkali ada kesulitan nih dari Kak Ajeng atau Kak Arif atau Kak Fakih nih, barangkali masih bingung sama tugasnya atau gimana gitu. Boleh banget ditanyain. Atau Belum cek sih Kak. iya, oh iya belum dicek. Iya sebenarnya kalau nggak salah Kak Arif kemarin sudah kirim yang tugas satu ya Kak ya, yang kayak buat nice keyword dan kerangkanya itu Oh ya Kak. iya. Iya, nah tapi sebenarnya ini ada info baru ya mungkin buat teman-teman yang
nonton record ini nanti ya kan kelasnya upskill itu kemarin sempat tiba-tiba hilang. Saya juga nggak tahu kenapa kok bisa tiba-tiba hilang gitu ya. Saya dapat laporan dari teman-teman. Nah, tadi udah saya perbaiki, tapi ternyata itu nggak bisa kembali kayak dulu teman-teman. Jadi harus enroll lagi ya. Coba nanti teman-teman cari, di enroll lagi, dan sepertinya harus mengumpulkan tugas lagi gitu ya teman-teman. Jadi mohon maaf kalau harus berulang kali gitu ya. Aku sudah upload file tapi belum kumasukkan ke web, masih bentuk Word. Iya, enggak apa-apa, Kak. Sekali lagi kan besok ya, besok kita review gitu. Jadi kalau bisa nih Kak Ajeng nih ya, terutama yang hadir di sini ya, dan mungkin tulisannya udah selesai, boleh banget langsung di-up di upskill blog.upskill.id. Nah, supaya besok bisa kita review nih Kak tulisannya gitu. Jangan malu-malu ya Kak, karena di sini kita juga belajar bareng gitu ya. Oke, Kak Fakih, Kak, untuk tugas 2-nya aku juga belum masukin web. It's okay, Kak. Boleh nanti ya. Oh iya, recordnya sebenarnya iya, Kak. Yang sudah saya jelasin tadi ya, recordnya sebenarnya udah saya masukin juga, tapi karena itu nanti saya cek lagi ya, saya masukin lagi recordnya. Atau mungkin buat teman-teman yang masih bingung soal record, teman-teman bisa langsung cek aja di YouTube-nya Upskill gitu. Di sini saya coba buka YouTube ya. Nah, bisa langsung cari di sini nih, barangkali bingung gitu, mau nonton record tapi kok di webnya nggak ada. Nah, fungsinya kenapa teman-teman harus enroll itu karena nanti pengambilan sertifikatnya juga langsung di situ, teman-teman. Jadi kalau nggak enroll nanti nggak bisa ambil sertifikat. Nah, di sini teman-teman bisa langsung klik aja upskill.id. Nah, di sini kan ada YouTube-nya ya, ada channel-nya gitu. Nah, teman-teman bisa langsung lihat di sini yang mungkin ada tulisannya content writer gitu, content writing. Karena di sini kan kita ada banyak banget gitu ya kelasnya. Nah, mulai dari ini yang topik 1 kemarin. Topik 1 mulai dari sini, lalu untuk yang kedua ini, yang ketiga ini. Oke, jadi ini ya teman-teman, ada tag-nya content writing ini. Content writing. Nah, barangkali teman-teman mau belajar yang lain, mau belajar Canva atau ini ya, mungkin Kotlin, Laravel. Nah, boleh nih tonton video yang lain juga. Jadi bisa langsung cek di sini ya, teman-teman. Udah saya unggah. Nanti saya unggah lagi di webnya. Oke, gitu. Oke, siap Kak Ajeng. Nah, gimana nih? Ada tanggapan lagi? Buat penulisannya kira-kira tapi nggak kesulitan kan ya teman-teman, atau mungkin barangkali Kak saya kok mentok gitu ya idenya, atau gimana, atau susah nih Kak buat 300 kata, atau saya belum dapat segitu banyaknya katanya. Boleh nih share gitu, barangkali ada kesulitan apapun. Oke, aman walaupun masih banyak contek. Nggak apa-apa sih Kak sebenarnya. Intinya kita kalau nulis itu kan pakai teknik ATM gitu ya Kak. Amati, tiru, modifikasi gitu. Jadi harus ada modifikasinya atau mungkin di parafrase gitu ya. Nah, kalau nggak salah kemarin di slide 2 ya, di slide 2 itu sempat saya jelasin tentang parafrase gitu. Sebentar, optimize. Oke, saya buka lagi. Sepertinya ini kemarin agak kelewat penjelasannya. Cuma 1 slide. Saya baru ingat ya. Sebentar ya, teman-teman. Oh, sebentar. Saya mau cas laptop dulu. Nah, oke.
Nah, jadi mungkin di slide terakhir ini kemarin saya sempat keliwat gitu ya, kalau Kak Ajeng mungkin bingung ya, Kak, saya masih contek-contek, masih agak kesulitan buat bikin kalimatnya. Nah, Kak Ajeng bisa nih mungkin pakai ini ya, sinonimkata.com atau rima kata atau pakai thesaurus ya, atau nah ini kata-kata seperti ini buat parafrase gitu Kak. Jadi misalkan Kak Ajeng itu cari sinonimnya dari kata itu supaya nggak kebingungan gitu. Jadi misalkan kita ambil contoh yang simple aja ya, kata melihat. Kata melihat itu kan bisa melihat, bisa menonton, bisa memandang. Nah, kata-kata seperti itu nih Kak yang kita butuhkan gitu. Cuma beda satu kata aja itu udah bisa apa ya ibaratnya untuk menghindari plagiarisme gitu. Nah, ini ada tools-nya juga bisa ejaan.id ini sendiri itu buat mengoreksi nih Kak. Jadi kalau misalkan Kak Ajeng bingung tentang kata bakunya gitu ya, nggak tahu nih kalimat yang baku yang mana gitu. Nah, bisa langsung di copy paste tulisannya nanti dicek di ejaan.id gitu. Nah, untuk QEB ini cuma pedomannya gitu ya untuk kalimat huruf kapital, penggunaan tanda baca, kata hubung dan lain-lain. Ini sudah saya cantumkan ya di webnya Upskill, saya udah cari webnya. Dan mungkin untuk teman-teman yang mau cek plagiarisme gitu ya, tulisan kita supaya plagiarism checker gitu ya. Kita bisa buka plagiarism checker ini. Soalnya kadang nggak mesti ya teman-teman, tapi kadang itu ada klien yang minta untuk tulisannya itu nggak mau nih teman-teman terdeteksi plagiat gitu. Walaupun plagiatnya misalkan itu hanya mungkin 1-5% gitu. Jadi kita bisa cek tulisan kita, nanti tulisannya langsung di copy paste aja. Saya biasanya lebih suka di copy paste karena kalau upload file itu ya kadang terdeteksi kadang enggak, tapi karena ini kan gratis ya teman-teman, maka di sini hanya terbatas untuk 800 kata. Nah, 800 kata ini kan teman-teman bisa potong-potong gitu ya, jadi cari aja gitu, nanti cari kita copy di sini, setelah tulisan yang kita copy biasanya nanti di bawahnya itu, nah kita klik cek plagiarismenya, nanti bakalan muncul nih teman-teman, berapa persennya, terus mana aja yang kurang. Nah, seperti itu. Nanti bisa dibenerin untuk kata-kata yang masih terdeteksi plagiat, itu bisa teman-teman parafrase lagi. Tapi saran saya untuk mengecek plagiat ini akan lebih baik sebelum artikel teman-teman dipublish gitu. Jadi sebelum klik publish, dicek dulu. Karena kalau kita sudah klik publish, biasanya nanti akan langsung terdeteksi plagiarisme 100% gitu. Karena apa? Karena ya sebenarnya itu plagiarismenya itu dari artikel yang udah kita publish tadi. Jadi usahakan sebelum dipublish udah dicek dulu. Seperti itu teman-teman. Nah, gimana nih? Ada tanggapan lagi? Cukup Kak dari saya. Baik, gimana nih buat Kak Arif sama Kak Aceng? Karena kalau memang sudah cukup, ya maka bisa kita akhiri sesi hari ini. Oke, Kak, satu lagi. Kalau untuk ejaan, untuk gaya bahasanya non-formal gimana, Kak? Nah, jadi sebenarnya gini, Kak Ajeng. Untuk non-formal ini maksudnya gimana ya? Dalam artian, boleh Kak Ajeng contohin nggak yang non-formal itu seperti apa gitu? Anggapan Kak Ajeng tentang non-formal itu gimana? Atau bahasanya itu bahasa santai gitu ya, Kak? Saya sedikit miskom ini di non-formal. Bahasa gaul. Jadi sebenarnya kalau bahasa gaul itu nggak apa-apa sih Kak dipakai gitu, nggak harus gini ya, Kak, kita kan tadi kan memang harus sesuai ejaan gitu ya. Sesuai ejaan itu maksudnya dari segi kepenulisannya gitu. Kayak praktik kan pakai i, bukan pakai praktek gitu ya, bukan pakai e gitu. Nah, sebenarnya hanya semacam seperti itu, tapi untuk penggunaan bahasa gaul, bahasa slang-slang dan apapun itu diperbolehkan sekali gitu. Boleh Kak Ajeng. Jadi nggak harus memang kalau misalkan untuk penulisan gue aja ya mungkin ya, ada yang nulis gue pakai UE, ada yang pakai UA gitu ya. Nah, itu nggak apa-apa, nggak usah terlalu dipermasalahin Kak Ajeng. Maksud saya itu memang untuk kata-kata yang sekiranya itu ya dia memang seperti tadi ya, praktik,
praktek gitu, itu kan penulisannya kelihatan banget mana yang baku, mana yang enggak, apotik, apotek. Nah, kata-kata seperti itu yang memang sudah umum kita dengar, bukan yang memang, oh itu bahasa gaul, kalau bahasa gaul berarti beda lagi, Kak, nggak apa-apa gitu. Nggak harus dicek gitu ya, Kak. Oke, gimana nih Kak Ajeng? Kalau untuk blog, mungkin Kak Ajeng tadi kan sebutkan ya, ada kayak blog food, maksudnya tentang membahas tentang makanan, membahas tentang make up apa, itu biasanya kebanyakan memang pakai bahasanya santai sih Kak, para blogger-blogger gitu. Nah, barangkali Kak Ajeng mau baca tulisan seperti itu, Kak Ajeng bisa mungkin lihat nih di blogger perempuan gitu, atau beepers gitu ya, biasanya sebutannya. Nah, di blogger perempuan itu banyak banget nih Kak, tema-tema yang mungkin serupa gitu, sama tema yang Kak Ajeng sebutin tadi. Atau bisa banget nih Kak gabung langsung jadi anggota di situ. Kan ini setiap bulan juga blogger perempuan itu kayak ada challenge 30 days gitu ya Kak, menulis gitu. Nah, bisa buat membangun circle juga ya Kak, atau kenalan sama penulis-penulis lain. Itu sih Kak Ajeng, buat Kak Ajeng nih. Kebetulan saya sempat gabung juga sebenarnya sama blogger perempuan dulu. Oke, yang lain bagaimana Kak? Iya, Kak Ajeng, siap. Baik, dari Kak Arif sama Kak Faki, sudah cukup, benar-benar cukup nih? Juga. Iya, siap. Kak Faki sepertinya udah cukup ya, tadi udah jawab cukup juga. Oke, baik. Kalau gitu, mungkin sekian ya yang bisa saya sampaikan. Nah, seperti biasa nih teman-teman, sebelum kita out, kita dokumentasi dulu ya. Ini dari kemarin background saya. Iya nih Kak Arif juga gitu ya. Oke, kayaknya kita boleh ganti background nih Kak. Barangkali biar nggak. Oke, saya juga mau ganti background aja nih. Oke, gini aja nggak apa-apa. Oke, ini Kak Ajeng sama Kak Faki mau on cam atau enggak nih? Kalau enggak langsung saya screenshot. Iya Kak, nggak apa-apa. Oke, Kak Ajeng juga tadi kayaknya lagi repot ya bilangnya di awal tadi. Iya, nggak apa-apa nih Kak. Oke, kalau gitu langsung kita screenshot aja ya. Uh, Sebentar. Baik, 1, 2, 3. Lagi nih Kak, boleh kasih emot gitu Kak, barangkali biar kelihatan hadir gitu ya. Kak Ajeng sama Kak Faki gitu. Oke, sip. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang udah hadir sore hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Jangan lupa buat kelas terakhir kita besok, karena besok bakalan review. Biasanya pas review itu teman-teman yang kelihatan banget kayak, oh ternyata saya salahnya di sini, kurangnya ini gitu. Jadi paling seru biasanya besok sih dari pengalaman-pengalaman lalu. Oke, jadi selamat beraktivitas ya teman-teman. Sekali lagi makasih buat nyempetin waktunya. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian, mohon maaf kalau saya ada kesalahan kata ya, baik perbuatan maupun kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama Kak. Selamat melanjutkan aktivitas nih semuanya.